Seseorang itu bisa terbang di udara, jalan di air, ingin isi wali palsu tersebut ternyata dukun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya aku titipkan, kata Allah, rahasia keagungan Al-Quran, rahasia makna Al-Quran, maka niscaya kamu akan melihat gunung itu meletus hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang aku buat agar manusia itu mau berfikir. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat satu kaum berkat Al-Quran, dan Allah juga merendahkan satu kaum berkat Al-Quran. Kalau kita ini pingin mulia di sisi Allah, dunia dan akhirat, maka kita harus muliakan Al-Quran. Kalau kita ingin rendah di sisi Allah meskipun mulia di sisi manusia, maka rendahkan Al-Quran, hinakan Al-Quran di hati. Makanya syarat orang pingin jadi dukun sakti, pingin jadi dukun yang menguasai ilmu sihir, satu cuma syaratnya. Apa? Hinakan Al-Quran, rendahkan Al-Quran, wa yadh'u bihi akharin. Makanya bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia pribadi lagi. Para dukun-dukun itu diketahui bahwa mereka ilmunya pingin nambah, pingin kuat, maka mereka itu harus menghinakan Al-Quran. Ada yang injak Al-Quran, ada yang ngencingi Al-Quran, ada yang duduki Al-Quran, dan paling banyak melanggar dosa-dosa besar yang ada dalam Al-Quran, yang diancam dalam Al-Quran. Di mana-mana kalau kita berkecimpung di dunia ini, dakwah ini, maka kita jumpai hal itu. Padahal fotonya dipajang, dianggap wali. Padahal fotonya ada di mana-mana, terkenalnya dia wali. Subhanallah, hati tidak menerima suudzon kepada mereka yang dipajang fotonya, yang dianggap kiai bahkan wali. Apalagi cuma pengakuan jin, pantangan buat kami mengakui dari jin. Meskipun secara usul fikih, kaidah fikihnya qaulul jin la yu'tamadu kulluh wa la yutraku kulluh. Tidak boleh dipegang 100%, tidak boleh ditolak 100%. Tapi kami tidak mempercayai dan tidak mengiyakan ucapan pengakuan jin. Meskipun jinnya jujur, si pelakunya adalah tetangganya, si pelakunya menantunya, si pelakunya mertuanya, jangan sekali-kali mengiyakan. Kenapa? Karena itu bisa berkaitan dengan hukum. Dengan hukum, meskipun jinnya jujur, kalau orang yang dituduh mengetahui dan menemukan buktinya, rekamannya, kamu yang dipenjara, pasienmu juga ikut dipenjara. Pencemaran nama baik, padahal sebenarnya dia yang melakukan, sebenarnya dia pelakunya. Tapi kamu nggak bisa membuktikan, tapi dia bisa membuktikan. Ada pasalnya, pencemaran nama baik. Subhanallah, dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat bahwa si wali palsu tersebut ternyata dukun, meskipun fotonya dipajang-pajang oleh para jamaahnya dan santrinya, yang ribuan jamaahnya bahkan santrinya. Kenapa kita jumpai pasien mantan istrinya, pasien mantan mertuanya, pasien mantan jamaahnya, pasien
yang tahu seluk-beluknya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ada kiai dan gus yang mengikutinya? Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bisa mendatangkan hujan dalam hitungan kurang daripada 5 menit, bisa mendatangkan angin dalam hitungan kurang dari 5 menit, bahkan bisa menghentikannya kurang dari 5 menit. Itu di depan mata mereka dan dibuktikan kepada kami bukti-bukti validnya, otentiknya. Rumahnya yang bekas dia manggil hujan, mantan daripada istrinya, yang para jamaah masuk di situ minta air, dan para kiai, para gus juga hadir di situ. Bahkan ada satu kiai yang mencaci, membuli mantan istrinya, kamu kualat nanti di akhirat gak dapat syafaat si wali tersebut. Kamu kualat, dibantah sama si istrinya ini, preman, istrinya preman, mantan istrinya. Dia tuh bukan wali, dia itu setan. Jangan ngomong kamu, jangan kayak gitu. Kalau dia setan, kenapa banyak pengikutnya dan banyak kiai-kiai yang ngikuti? Subhanallah. Si kiai ini bercerita bahwa si wali ini ketika tawaf bersama mereka jamaah, waktu tawaf pertama hilang. Itu kan karamah. Kami mencarinya gak ketemu, hilang waktu tawaf pertama. Ketawa si mantan istrinya. Itu bukan karamah, itu buang bek malaikat. Kalau bahasa Maduranya, itu dibuang sama malaikat. Buktinya supir taksi menjumpainya, membawanya kembali dan bercerita bahwa supir taksi ini menemukan orang tersebut sedang jingkrak-jingkrak kepanasan di aspal. Jadi waktu tawaf pertama dia dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karamah. Mana ada wali itu enggak sholat, katanya si wanita preman ini, istrinya ini. Dibantah sama kiai. Banyak kok wali-wali yang seperti itu. Itu namanya wali jadzab, wali madzub. Bahkan Uwais Al-Qarni di akhirat kelak, dia dipandang gila di dunia, tapi di akhirat dia memberikan syafaat ribuan manusia. Ketika ditanya sama mantan mertuanya, mata abah jeung boncong, kamu kok nggak sholat, sudah zuhur, asar, maghrib, jasad saya tidur tapi ruh saya jihad di Palestina. Banyak yang minum darahnya dia, disaksikan oleh istrinya sendiri, mertuanya sendiri. Ketika ditanya kenapa kalian minum darah, maka berhujah bahwasanya sahabat Ibnu Zubair pernah meminum darah Nabi SAW. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagi kalian memakan bangkai dan darah. Langgar syariat Al-Quran, kamu sakti. Langgar hukum Al-Quran, kamu jadi dukun. Hinakan Al-Quran, kamu jadi dukun. Makanya ketika ada praktisi banyak pasiennya, praktisi banyak berhasil ngobatin orang lain, tapi dia jauh dari Al-Quran, istidraj, tipu daya iblis sedang menari-nari di depanmu. Maka orang tersebut berusaha mengambil darah istrinya karena istrinya itu memiliki aura yang luar biasa. Siapapun orang lelaki yang memandangnya dia pasti tertarik. Ada perempuan-perempuan, kalau dilihat orang metafisik itu cakra di dadanya itu berkilau terang, putih kekuning-kuningan. Siapapun orang yang memandang perempuan tersebut pasti akan tertarik, terutama yang beragama. Orang-orang seperti ini yang diincar oleh para jin-jin ratu dan juga para dukun untuk diambil darahnya supaya lebih sakti, lebih kuat. Bahkan jin pun rebutan. Bukan saja disukai bangsa manusia, tapi perempuan-perempuan seperti itu juga disukai bangsa jin. Kalau orang zaman sekarang menyebutnya inner beauty.
Bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga ada yang seperti itu. Tapi lebih banyak perempuan. Berusaha mengambil darah berkali-kali, nggak sadar si perempuan ini menusuk kulitnya dengan jarum pentolnya dia, kerudungnya itu, tapi nggak tembus. Allah masih menjaga. Dan ternyata subhanallah, ada roh kakeknya yang secara rohani membimbing dia, sehingga dia selamat melarikan diri dari Malaysia menuju Madura. Karena dia nggak sadar ketika dipersunting, dinikahi oleh si wali palsu tersebut. Tapi para kiai-kiai di Madura itu banyak sekali yang fanatik kepada dia karena melihat kesaktiannya di depan mata. Bahkan pernah istrinya dibuktikan, kamu minta apa sama saya? Akhirnya istrinya bilang, coba kamu panggil itu Pak RT dengan bawa sembako. Nggak sampai 3 menit RT itu datang dengan membawa sembako. Dia memanggil nama khodamnya, dan 2 khodamnya itu sudah kami tangkap, sudah kami masukkan ke dalam botol yang pertama. Kemudian ketika kami masukkan ke dalam botol, tiba-tiba yang perempuan mantan istrinya ini kok agak beda karakternya. Biasanya dia menyediakan kopi saya dengan baik, karena itu saya waktu itu menginap di rumahnya dia bersama tim. Tiba-tiba kok acuh, kopi terus di sini, udah numpang. Berarti ini dia kemasukan. Kemudian dia mencari sesuatu, lalu dia menemukan botol yang berisi temannya itu. Kodamnya ada 2 yang dia biasa panggil-panggil untuk mendatangkan orang, mendatangkan hujan. Dia menemukan botol itu, langsung botol itu diambil dan mau dibuka. Untung ibunya melihat, langsung direbut sama ibunya, nggak sempat dibuka itu botol. Disitulah ketahuan bahwa dia kesurupan. Lalu saya tangani dan saya tangkap. Maka malam harinya mertuanya ngimpi, si wali palsu tersebut ngamuk-ngamuk, marah-marah, kembalikan. Disebut 2 khodam itu namanya, kembalikan ini tuh kepadaku. Kesaktiannya di situ. Kemudian orang-orang yang ambisi untuk sakti, pasti dia akan berjumpa dengan orang-orang gila semacam itu yang dianggap wali. Orang-orang yang kepingin di hatinya itu hebat, sakti, meskipun dia belajar ruqyah, meskipun dia belajar pengobatan, dia akan berjumpa dengan orang-orang gila semacam itu. Makanya rumusannya satu, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma wa huwa yukhalifu syari'atal bayda fa'lam annahu syaitan. Kalau kamu melihat seseorang itu bisa terbang di udara, jalan di air, pingin tahu dia itu wali Allah atau wali syaitan, satu kuncinya, lihat syariatnya bagaimana. Kalau dia melanggar syariat, fa'lam annahu syaitan, ketahuilah bahwa dia itu adalah syaitan. Ternyata betul, dia bersekutu dengan setan, mengikrarkan diri siap masuk neraka bersama iblis asalkan dia mulia di sisi manusia sebagai wali palsu. Fotonya bahkan dipajang di puskesmas. Saya bilang, diam, mulutnya diam, jangan heboh tentang soal ini, lawan dengan Rotibul Haddad saja, karena jamaahnya dia banyak. Masya Allah, luar biasa. Buktinya bukan cuma satu ini saja, banyak buktinya. Panjang kalau saya mau cerita. Menghinakan Al-Quran dia, minum darah, melanggar syariat, tidak sholat. Sakti dia. Ada lagi seorang kiai besar.